Berbahagialah dengan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Di situ akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Tapi ketika kita berpura-pura berbahagia dan bersama kepada orang-orang yang tak pernah kita cintai dan yang tak pernah kita sayangi, di situ kita akan menikmati dusta selama hidup kita. Kagungan dalem eyang niki sejaman berlian asih mripate berlian kepiar nika kagungan dalem nuwun sewu nggih nek badhe mriksani badhe mriksani nika pun sekedap mawon, mboten sah dangu-dangu mengke ndak kepengin. Kadang manusia pemberani, manusia bisa menjadi berani, manusia bisa menjadi tegas. Itu ketika manusia itu ada di atas dan ada di dalam dunia kaya dan ada di dalam dunia punya. Tetapi yang kita renungkan hari ini sebaliknya, gimana kita bisa berani dalam keadaan kita di bawah? Gimana caranya kita bisa berani di dalam situasi kita tidak punya? Gimana kita harus berani di dalam situasi kita di bawah? Itu yang dibutuhkan. Perwujudan kehidupan, perwujudan manusia yang ingin hidup semakin hidup. Kadang kita, waktu kita miskin, waktu kita di bawah tidak punya apa-apa, kita down. Mari kita renungkan. Itu perwujudan manusia yang harus kita hidup semakin hidup. Dan perwujudan antara manusia dan Tuhannya dekat. Itu kalau kita dekat kepada Sang Maha Pencipta, kalau kita dekat kepada Sang Maha segala-galanya, kalau kita dekat dengan Sang Maha, biarpun dalam keadaan kita di bawah, biarpun dalam keadaan kita tidak punya, biarpun kita dalam keadaan parah, biarpun dalam keadaan kita jatuh di bawah sekali, tetap kita berani untuk bangkit, tetap kita berani untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, tetap kita berani melakukan apa saja yang selalu lewat rel. Kita akan bangkit lagi menuju yang kita inginkan. Berani ketika kita bersama Dia. Kagungan dalem eyang niki sejaman berlian asih mripate berlian kepiar nika kagungan dalem nuwun sewu nggih nek badhe mriksani badhe mriksani nika pun sekedap mawon, mboten sah dangu-dangu mengke ndak kepengin.
Jatuh itu sakit, tapi kadang manusia takut akan jatuh dan tidak menginginkan jatuh. Tetapi sesungguhnya jatuh itu adalah dibutuhkan oleh manusia. Karena ketika kita jatuh, kita akan melihat siapa yang akan mengulurkan tangan dan siapa yang akan bertepuk tangan. Makanya kita akan mengerti siapa musuh kita, siapa sahabat kita, dan siapa sesungguhnya kita. Maka untuk itu, mari kita diam. Diam adalah perjalanan untuk menunjukkan supaya kamu diam. Terjadinya Mataram Panembahan Senopati yang dulunya alas Mentawai menjadi kerajaan megah yang dipegang oleh Sang Panembahan Senopati yang dulu masa kecilnya namanya Danang Sutawijaya, yang dipandu dengan Hyang Jurumertani dan Pemanahan, juga kontribusi Kanjeng Sunan Kalijogo. Juga ada cerita rakyat yang legend, juga kontribusinya penguasa Laut Selatan Kanjeng Ibu Ratu Kidul ikut andil dalam berdirinya Keraton Agung Mataram, Keraton Agung Mataram Panembahan Senopati. Tapi tidak panjang lebar karena cerita ini panjang sekali. Tunggu part berikutnya atau tunggu tayangan video-video berikutnya supaya berkembang. Mari kita subscribe dan like, komen. Nanti video berikutnya saya akan menceritakan tentang sejarah Mataram secara detail. Terima kasih. Mohon maaf. Rahayu, Rahayu.